Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan karakteristik perkembangan peserta didik usia SMA, perkembangan psikoseksual, psikososial, dan emosi. Kelompok kami beranggotakan Dimas Aulia Hidayatullah dan saya Givial Faik Al-Mubarak. Pertama, pengertian perkembangan psikoseksual. Psikoseksual berasal dari kata psiko atau psikis dan seksual. Psiko yang berarti sikap kejiwaan atau sikap mental, sedangkan seksual berarti sesuatu yang berhubungan dengan seks atau kematangan libido seseorang. Jadi seperti rasa suka ke lawan jenis itu adalah salah satu contoh dorongan seksual. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikoseksual yang sehat. Faktor internal, menurut M. Bukhari menyatakan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perlunya diterapkan moral dan norma agama dalam perilaku seksual. Jika moral dan norma agama ditetapkan dalam seks, maka agama akan membimbing tingkah laku hubungan seksual yang baik dengan sejalan dengan tuntutan agama. Dan faktor eksternal, pertama, pendidikan informasi tentang pendidikan seksual dari orang tua. Jadi faktor dari orang tua sangat penting, pendidikan yang disampaikan orang tua kepada kita. Yang kedua adalah melakukan hal positif selama di lingkungan sekolah. Tentu saja di lingkungan sekolah kita tidak bisa semena-mena untuk melakukan sesuatu, jadi kita harus mengikuti pembelajaran atau pelajaran yang telah disampaikan guru. Yang ketiga, perilaku berpacaran yang sehat. Selanjutnya, dampak negatif perkembangan psikoseksual yang tidak sehat. Yang pertama, onani atau masturbasi. Ini dikarenakan jika seseorang dikatakan jika memiliki stres atau tindakan menghibur diri. Yang selanjutnya adalah pacaran yang tidak sehat. Ini bisa mengakibatkan seperti pergaulan bebas, contohnya adalah seks bebas atau yang lain sebagainya. Contoh selanjutnya adalah homoseksual dan lesbian, yaitu menyukai sesama jenis. Yang keempat, pelecehan seksual, yaitu memaksa lawan jenis untuk mengikuti apa yang diinginkan pelaku. Yang terakhir adalah pemerkosaan, yaitu dengan paksa menyerang sesama jenis untuk melakukan tindakan seksual. Dan materi selanjutnya akan disampaikan teman saya, Dimas Aulia. Baik, untuk poin yang selanjutnya yakni berkarakteristik perkembangan psikososial. Di sini saya mempunyai 2 poin. Yang pertama, perkembangan kognitif, dan selanjutnya perkembangan sosial emosional. Untuk yang pertama yakni perkembangan kognitif, menurut Piaget, remaja berada pada tahap pemikiran operasional formal ketika remaja itu berusia 15 sampai 18 tahun. Secara lebih nyata, pemikiran operasional formal bersifat lebih abstrak daripada pemikiran operasional konkret. Para remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konkret sebagai landasan berpikirnya. Namun, mereka mampu membayangkan situasi rekaan dan kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis ataupun proporsi abstrak dan mencoba mengolahnya dengan pikiran yang lebih logis lagi.
Bagi remaja yang belum mampu berpikir pada tahapan ini dapat menimbulkan kecemasan dalam dirinya. Untuk poin yang kedua yakni perkembangan sosial emosional. Di sini saya juga mempunyai 3 poin lagi. Yang pertama, konflik orang tua remaja. Yang kedua, otonomi dan keterikatan. Dan selanjutnya, teman sebaya. Untuk yang pertama yakni konflik orang tua remaja. Pada peningkatan ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang melibatkan pendewasaan remaja dan pendewasaan orang tua, meliputi perubahan biologis saat pubertas, perubahan sosial yang berpusat pada kebebasan atau pencarian jati diri, ada juga karena harapan yang tidak tercapai, dan perubahan fisik. Dampak dari konflik ini memungkinkan kedua belah pihak, yaitu orang dewasa ataupun remaja, akan menimbulkannya kecemasan. Selanjutnya yakni otonomi dan keterikatan. Pada awal masa remaja, sebagian besar individu atau remaja itu tidak mempunyai pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat atau dewasa dalam menyikapi hal dalam sisi kehidupan. Ketika remaja tidak mampu memikirkan seperti ini, dapat menimbulkan kecemasan bagi remaja itu sendiri. Dan selanjutnya yakni teman sebaya. Untuk yang pertama, fungsi kelompok sebaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih teman sebaya itu. Teman sebaya adalah teman atau remaja yang mempunyai usia kurang lebih sama dengan usia kita. Teman sebaya menyediakan sarana untuk perbandingan secara sosial dan sumber informasi dunia luar keluarga. Hubungan ini sangat penting atau sangat diperlukan untuk perkembangan sosial remaja untuk kedepannya atau agar perkembangan sosial remaja itu lebih baik lagi. Selanjutnya yakni popularitas, pengabaian dan penolakan teman sebaya. Dalam hal ini kemampuan mendengar, komunikasi yang efektif menjadi diri sendiri itu poin yang penting. Bahagia, menunjukkan antusias dan perhatian kepada orang lain, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi namun tidak menjadikan kita untuk sombong, merupakan kriteria dari popularitas di antara teman sebaya. Dan yang selanjutnya yakni kelompok remaja. Kelompok remaja berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi remaja, memberikan penghargaan kepada teman kita, contohnya memberikan informasi, menaikkan harga diri mereka, dan memberikan mereka sebuah identitas. Baik, untuk selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Di sini saya mempunyai 5 poin. Yang pertama yaitu belajar dengan coba-coba. Kedua, belajar dengan cara meniru. Ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri dengan yang lain. Dan yang keempat, belajar melalui pengondisian. Dan yang terakhir, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Contohnya kita belajar di sekolah ataupun lembaga non-formal lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kita bisa pindah di grup WA kelas untuk lebih lanjut dalam pembahasan kita nanti. Kurang lebih sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.